Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa menyelesaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah juga memudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid di rumah di antara rumah Allah untuk melanjutkan perjuangan kita bermajelis ilmu, meneguhkan lagi keimanan kita di muka bumi, memahamkan lagi diri kita dan keluarga kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentang anak-anak kita. Dan tema yang saya bawakan masih seputar tentang anak-anak akhirat, yaitu dengan ciri-ciri yang terakhir kalau nggak salah yang ketujuh, yaitu sering mengingat mati. Jadi anak yang baik itu yang sering mengingat mati. Nah, saat ini sering galau mati. Benten gitu. Mengingat mati sama pengen mati itu benten. Kalau mengingat mati itu dia akan berusaha mengumpulkan bekal menjadi amal solih. Kalau pengen mati dia corongnya enggak mati gitu. Itu jelek kalau yang ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ke-8 yaitu seorang anak-anak akhirat itu adalah mereka yang menghargai waktu untuk beramal. Dia berhitung terus, hari ini aku udah beramal apa, hari ini aku udah apa. Tapi nek mau lontang lantung ibaratnya boten apa-apa, sekolahnya HP nge-game gitu kan. Atau kemudian sekolahnya motor dolan gitu kan. Gak ada hal positif yang dia kerjakan, maka itu jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatsa?" Apa kamu mengira kalau kami itu menciptakan kalian itu cuman main-main? Tidak. Allah ciptakan kita itu serius. Saking seriusnya sampai Allah berikan semua fasilitas. Dunia seisinya diberikan buat kita. Kemudian semua nikmat diberikan juga buat kita. Semuanya Allah berikan untuk kita dalam rangka menunjang kita beribadah. Makanya ayatnya sering kita dengar, tapi butuh penghayatan yang sedalam-dalamnya sehingga pengamalannya menjadi maksimal, yaitu bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu aku ciptakan kecuali untuk beribadah. Pada pertemuan yang lalu ibadah juga akan kali mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ritual kayak yang kita lakukan ini. Nah, ibadah ghairu mahdoh itu adalah ibadah yang bukan ritual tapi bisa bernilai ibadah. Yaitu apa kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un ma yuhibbullah wa yarduhu, yaitu semua perbuatan manusia yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, itu masuk kategori ibadah. Berarti kalau disambungkan dengan poinnya yaitu menghargai waktu untuk beramal, maka seorang anak akhirat, anak yang solih, anak yang baik, itu akan memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Apakah ibadah yang sifatnya ritual atau ibadah yang sifatnya non ritual? Paribasannya kan dengan gadah putra riwayat sholat bar sholat kok pamit sinau. Nah, itu nek bocah sinau niku kita diridhoi nopo boten kali bisa diridhoi to. Nah, karena diridhoi maka proses belajar dia itu berarti ibadah. Maka jenengan rugi ketika jenengan sebagai kepala keluarga kok tidak mau kerja, nah itu nggak diridhoi Allah, berarti dosa.
Sebaliknya, dengan kok kemudian kerja agar anak istri tidak kelaparan gitu, maka itu amal yang diridhoi Allah, maka itu bisa bernilai pahala. Tergantung bagaimana kita meniatkannya. Enggak ada niat mangkat kerja boleh panganan anak bojo pun bener niku. Tekan dalan minggu main lah, minggu mendem lah, minggu ke tempat-tempat gak jelas lah, udah nilai ibadahnya hilang. Sebab mungkin dengan dari rumah berangkat ke sini, Bismillah aku mau sholat, pun ngambil sarung, ngambil rasukan, ngambil kopiah, kan? Begitu sampai masjid, lihat masih lurus. Begitu sebelahnya cari dan lurai aku cekal kejaksaan, sebelahnya lurai cari gitu kan. Wah, lain sholat jadi beda. Biasanya ngomong Allah Akbar jadi nah itu ya pahalanya rasi meneh gitu kan. Terus apa yang sudah baik dari sisi niat itu jangan dibelokkan. Nah, ini penting itu. Karena hidup kita itu harus berpusat pada satu kondisi di mana kita menghabiskan waktu kita untuk ibadah. Makanya di awal tema ini saya sampaikan, ini temanya seolah-olah di putra jenengan, yang harus gak salah. Tapi hakikatnya kita juga anak, nanti buat kita juga. Nah, kalau kita sudah paham, nanti memahamkan putra itu gampang. Tapi nek orang tua ini tidak paham tentang ini, ya, dari putra ini susah. Makanya, gini, anak-anak akhirat, jadi termasuk kita, itu akan menjadi orang-orang yang berorientasi akhirat dan insya Allah menjadi ahli surga pada kondisi surga yang paling tinggi, yaitu mereka yang paham benar kalau mereka itu hidup tidak buat gojekan, dolanan tok. Dolan atau dolanan boleh, mubah, tapi tidak boleh berlebihan. Makanya satu-satunya gojekan atau dolanan yang banyak pahalanya itu sama anak istri. Waktu itu juga ada orang nyandai, kalau anak bojone tanggane itu orang, anak bojone dewi, betul sangat punya tangga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ciri yang ke-8, menghargai waktu untuk beramal. Dan amal itu mahdoh dan ghairu mahdoh, yang sifatnya ritual maupun yang tidak ritual. Yang sifatnya ritual sudah saya sampaikan kaidahnya, hukum asalnya semua bentuk ritual itu tidak boleh kecuali ada perintahnya. Yang sifatnya non ritual, hukum asalnya semuanya boleh kecuali ada larangannya. Pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ciri-ciri anak akhirat lagi yang ke-9, cirinya tentang kata. Terus mungkin beberapa kali pertemuan. Yang ke-9 yaitu menjauhi maksiat dan dosa. Jadi kalau kemudian putra jenengan kok mudah dijak bermaksiat, mudah dijak berdosa, nah ini berarti jenengan harus mulai berpikir, ini berarti tujuan akhirat, anak dunia. Titik-titik duit, dan kerjanya orang belum sidik, mesti gak ukeh. Terus berarti kayak ukeh nggak mesti ada masalah. Sing diujet-ujet iki lah, sing ada masalah iki lah, mengolah gitu. Nah kalau udah kayak gitu, jangan harus hati-hati. Dan dalam kondisi mencukupi apa yang diminta oleh anak-anak yang seperti itu nggak selalu menjadi kebaikan. Saya setuju. Makanya perlu pemahaman ini yang dijaluk apa. Oh dijaluk ke sekolah, siap diragati. Dijaluk tinggal main judi, no, serupiah mau. Dijaluk tinggal mundut minuman keras, dikasih walaupun satu tetes tidak boleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahasanya Allah itu mampu mengampuni dosa kita semuanya. Tapi jangan lupa bahasanya Innallaha shadidul iqab. Bahasanya Allah juga maha keras siksanya. Sehingga seorang hamba Allah itu tidak kemudian ngeloske bermaksiat dengan harapan kalau aku diampuni. Dia harus menahan jiwanya, nafsunya bermaksiat, karena dia tahu Allah itu punya siksa yang keras buat mereka yang bermaksiat. Kok sudah setengah mati berjuang belalah, satu ketika terjatuh dalam kemaksiatan, namanya manusia, maka harus bertobat. Sehingga nanti Nabi mengatakan bahwasanya
bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita anak Adam itu orang-orang yang punya bakat untuk berbuat dosa. Pasti punya dosa, tidak mungkin tidak. Makanya nek enten piyai ngomong orang di dosa, kalau kunci surga tak roh wonge kaya apa. Paling kaya kok jenengan kae. Ya seperti lari ngono wis ra mungkin. Nah, makanya tidak ada orang sehebat apapun pasti berbuat dosa. Bahkan yang jenengan lihat sebagai ustaz, kiai, gus, jenengan juga tahu apa yang mereka perbuat di dalam rumahnya. Makanya aslinya yang paling tahu tentang seseorang itu siapa? Istrinya. Istrinya. Makanya rata-rata ustaz, kiai, nek isi ceramah bojone mau ngomong. Ngerti aslinya soalnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu berpotensi berbuat dosa, tapi bukan berarti ngenenge untuk berbuat dosa. Dibedakan. Oh, ada pun orangnya sudah bismillah hati-hati kok ya akhirnya kejeblos gitu kan. Ya sudah, itu manusia. Dan jangan jangan dulu. Ya, itu yang berdosa ya. Cuman ya tadi itu di antara manusia-manusia yang berdosa itu dia ada di sebelah mana. Kalau dia termasuk orang yang memperbaiki diri itu masih baik. Bahkan ketika pun seseorang itu meninggal di atas ketidakbaikan, misalnya mabuk meninggal atau pas berjudi serangan jantung atau kalah gitu kan, itu pun masih ada peluang untuk masuk surga. Kapan? Ketika anaknya rajin memintakan ampun. Nah, makanya ini yang kita bahas, Pak. Karena kita nggak tahu peluang kita itu ada di mana. Apakah orang-orang yang selalu baik atau ya sok-sok berbuat jelek dalam pas jelek itu meninggal. Nah, kalau kita kemudian nggak tahu diri kita terus kita menutup peluang anak kita untuk jadi lebih baik dengan kita nggak mau mengenal mana tuh anak-anak akhirat, mana tuh anak-anak yang solid itu seperti apa. Lah misalnya mungkin dengan tinggalin opo mawon mesti yo entek ning bocah niku. Tapi nek ditinggalkan ini anak solid, anak-anak akhirat ya pasti Pak mati di Kairo haji tak haji ngoten. Kan enten piyai sepuh niku lumayan kuatah juta miliaran niku megah atau gede lho, munggah kaji enten. Nah, makanya yang seperti itu harapannya orang tuanya rasa sadar, anaknya yang sadar. Karena seseorang itu begitu sudah punya kemampuan mau nggak mau haji itu dihitung ngutang Pak. Harus haji. Lah ngantri Mas, ya harus daftar. Nah, nek daftar kok kasih mangkat baru terhitung sudah berangkat. Kadang duit akeh daftar sing cepet bisa pilih ngantri sing puluhan tahun. Alasane didik reneng padahal eneng. Nah, manusia banyak ngeles, Allah tahu isi hati setiap manusia. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjauhi kemaksiatan. Ini harus menjadi sikap yang hadir pada diri anak-anak kita. Dan nanti ciri anak yang baik itu ketika dia ditinggalkan temannya yang jelek, dia nggak sedih. Saya mungkin pernah contohkan di sini di mana ada 10 orang pemabuk. Dari 10 ini yang 3 ngaji, akhirnya tobat. Sing 3, sing 7 diajak. Angger ketemu kalau kowe saiki sombong, kemaki, kementus, sok ngalim, sok ustaz, wis ra gelem srawung karo kanca. Pinten-pinten iki nek kok tanglet. Niku sing salah sing 7 napa sing 3? Pak. Sing 7 lho, soalnya ngejake maksiat. Lah sing 3 enggak mau. Tapi sing 7 karena rumangsa mayoritas, rumangsa banyak, nah, dia nyalahke yang sedikit. Kowe ngene kowe ngono, sak koyo mbiyen. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu terkadang harus dipegang sendirian. Nah, walaupun itu dipegang sendirian, tapi kalau di atas kebenaran, insya Allah Allah tetap membersamai. Ramilo, ketika anak-anak ini sudah paham arah kemana akhirat itu digapai, maka dia tidak akan sedih ketika ditinggal temannya yang jelek-jelek. Dia tetap akan bersabar dan memilih ngancani wong tuane. Kadang enten tak nom-nom itu oyo-oyo iki kancane ayo dolan. Mbok wis ngomong
manusia itu berat banget dan akan menjadi berat kalau kita dengan orang tuanya nggak menemani. Dengan colke gitu aja. Ning dile dolan sesuai rasa mulai nggak perlu. Nah akhirnya yo dia pun makin parah. Sampai ada niku dinasihati oleh tanggane, Pak, anakmu lho wedok jam 2 lagi mulai, jam 1 lagi mulai. Niku wong tuane yo nyawane enteng gitu. Ora apa-apa anak gaul lho. Yo tenang ada wong lanang nyedaki menggauli meteng. Begitu ada dikawinke bingung anakane sing pun gawe ulem anakane iki. Akhirnya pas dole sing lanangane ku mlayu. Rumangsa ora dhewean gitu. Ora melu mangan nongkone kena trutoe. Pilih mlayu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak akhirat berikutnya yang ke-13 yaitu dia adalah mereka yang ikhlas beramal. Dan ini perlu dengan latih. Misal dengan nonton lari ke masjid, nopo pas sholat Id, nopo Jumatan, kayak ide mangewu, nyoleh buat kotak infak, gimpan. Kita mulai tekoin buat mau piro, 100 Pak, 100 susu ya sesuk itu boleh. Jik mending niku jujur, parang mulai ngomong dilebok mangewu niku ora enek sing 25.000 niku. Nah mulai dengan dadi takmir sing buka kotak niku perlu jenengan tandani niku dute, tandani centang. Engko nek ngomong sileboke dicek nek ora sing centang niku. Ndak apa-apa. Latihan kejujuran itu berat, mulai cah cilik itu biasanya sergap kamu sih. Nah, makanya kalau dari kecil itu enggak ada dengan setir, enggak ada dengan setel, khawatirnya nanti pas gede udah setelannya udah setelan yang susah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pramila nek misal kada putra pun kuliahan semester akhir medale karena sing longgar. Nduk le kono ngajar TPA, ngoten. Didorong. Mau Pak, bayarannya mau 150, apa-apa, 50 tambah pail, tambah 50, 300, wis ra apa. Nek sergap sing mlebu ya. Kok sekolah mlebu pisan ya lho bayaran kae. Istilah saiki wis enek wae corona iki. Ya makane Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dicobi. Oh, anu tak tembunge jadwale adzan. Kok nek adzan subuh wis sing adzan ngoten. Makanya anak-anak muda ini kalau nggak dikasih apa istilahnya semacam tanggung jawab, tahu boleh Pak, semua urusan itu dicekel orang-orang tua. Jadi calon ini pilih rakyat orang masjid, pilih dulan, pilih kemana-mana. Tapi kalau dengan kasih amanah, rakyatan masang kamera, rakyatan ada, rakyatan misal nopon atau kloson, nah mereka akan berusaha untuk hadir. Nah nanti tinggal orang tuanya memotivasi. Ayo jadwalmu ngepel masjid kapan? Masa sing kula mireng nek dibacake jadwal sesuk masjid kok pakai kabeh anake ora. Pak niki bapak kabeh. Anake rontang iki malahan grujuk lah. Nek nganggo ember kurang selang tarik. Anake rontang. Aduh. Ya Allah, anak rontang. Dan sebenarnya lho, kalau kan resep mertua kula, buka anak itu daripada nganggo swara malah gerok nganggo banyu nelesi kasur. Mang golek minyak kampak niku lho. Dikantongi arek pirung tutup kantong wis genah tangi. Nek mboten medicated oil niku nggih pedes pol. Tenirung nggih mboten ten moto. Benah nanging niku. Lo tinggal nesu dan apa meh nesu adan nek ora krungu. Nek buka siji ya kula anak enom ya ngomong. Lewat di siji sa. Kan tadi waduh bisa nesu. Mulai gede dhewe mulai meh nesu. Delok kula mripir ngalih.
Jadi harus lebih cerdas daripada putranya. Mosok ngalah putranya goro-goro ora tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ciri yang ke-11, anak yang soleh, anak yang berharap akhirat itu selalu mengharap pertemuan dengan Allah. Maksudnya apa? Semua amalnya itu untuk Allah. Dia berbuat baik pada manusia untuk Allah. Dia berbuat baik pada orang tuanya untuk Allah. Makanya kalau tentang ini 2 atau 3 kali itu ditanya, nek wong tuwane kuwi jaman urip pelit ora karo-karuan apa nek aku gede ini ki yo kudu berbuat baik sama dia Pak Ustaz. Aku. Padahal dia dulu enggak kompeni saya. Ora tekok Pak Sendi itu ngoten. Nek maksud saya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan bisa nyetel lane niku sebagai anak-anak akhirat, dia akan ngerti kok dulu jenengan sempat galak, sempat pripun, sampai tua pun dia akan ngerti kalau ini orang tua saya harus berbakti walaupun dulu dia itu orang yang paling galak, paling jelek, paling pelit mungkin sama saya. Tapi gini tua nek boten disetel gitu kan, ndak jenengan pahami ini dan juga senengan tata anak itu untuk kesana arahnya. Ada pengajian jelas tinggal dorong putrane untuk lenggah dan mriki kok ya ora kersa. Alasane bocah cek enom ben dolan, sok enom ngaji nek tuwek lah. Apa ya wis dadi piye to. Kok gaul sithik wis nek model wonten jawabane atos-atos Pak. Atos-atos mboten enten sing ngertos manapa payah meninggal itu. Waktu meninggal itu kita enggak ada yang tahu. Kula rencang kantor pun dari kamu ini sore ini kalau bojoke dan dulu itu dikabari kecelakaan meninggal dan jalan Solo Jogja. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada yang tahu kapan itu mati. Makanya ketika anak-anak kita itu bisa kita arahkan ke masjid sejak muda, itu lebih baik. Setelannya itu lebih mudah daripada dengan nenggo susah disetel baru digiring. Wah, jelas angin. Nopo meneh pun sarjana wis kerja dikon salat Pak itu nyandari Pak jenengan iki sekolah ra tutup lulusan SR mongkon aku sarjana pripun ngoten. Nah oleh ngapunten yang sepuh delalah nunut bocah niku mergo mboten saged kerja. Nunut pamanten daleme bocah niku wis tambah randuwe taring. Kaya pewe dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Biar jenengan tidak sedih di hari tua, monggo disetel selama masih bisa, agar dia pun gak perlu jenengan tunjukkan kamu harus berbakti sama aku, sama bapakmu. Dia udah ngerti kemana harus berbakti. Dia gak perlu jenengan minta maaf, mintain maaf. Dia juga udah ngerti kalau orang tua itu banyak salah pasti akan dimaafkan. Makanya ini anak-anak akhirat itu satu keadaan yang harus kita usahakan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, tentang anak-anak yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dalam setiap amalnya, yaitu Quran surat Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Maka siapa yang kemudian berharap berjumpa dengan Allah itu cuma terjadi di akhirat. Nanti ada mengaku-ngaku ketemu Allah di dalam tidur niku ngapusi. Nanti ada mengaku-ngaku ketemu Allah ketika melek niku ngapusi. Nanti ada mengaku-ngaku nelpon Gusti Allah niku nggih ngapusi. Nanti ada mengaku aku dhewe tertentu nek kuwi tak waca Gusti Allah golek aku niku nggih ngapusi. Pun aja pripun jenengan. Satu-satunya tempat kita ketemu dengan Allah kita secara umum ya. Kalau secara khusus Nabi Musa pernah diajak ngobrol Allah tapi tidak pernah lihat Allah. Di mana? Di Bukit Turisina. Fakhlaqna alaika innaka biwadil muqaddasi tuwa. Copot sendalmu, kamu sedang naik di atas sebuah lembah yang suci. Disitulah kemudian waqala Allah Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan berpembicaraan. Nanti benar-benar diajak ngobrol. Itu gimana Nabi Musa, enggak semua nabi. Para nabi mayoritasnya itu melalui perantara namine malaikat Jibril. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad pernah mengalami dialog dengan Allah ketika mendapatkan wahyu, perintah sholat.
5 waktu. Begitu sampai di langit ke-7, di situ ada Sidratul Muntaha, pohon sidr yang godongnya berwarna-warni. Niku malaikat Jibril nemeni dari langit dan dari dunia ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu sudah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak mau naik karena tidak mendapatkan perintah nemani ke atas. Nabi Muhammad naik ke atas sendirian, mendapatkan perintah itu sebanyak 50 kali dalam sehari. Di situ Nabi ngobrol dengan Allah. Tapi nggak ada riwayat Nabi ngobrolnya saling menatap, nggak ada. Sehingga yang disepakati oleh ulama adalah nggak ada khilaf insyaallah kita ketemu Allah itu di akhirat. Kapan? Ketika kita sudah masuk surga dengan tempatnya masing-masing. Ketika sudah ada di tempatnya masing-masing, semua minta apa dikasih. Sampai ada wanita yang dulu di dunia tidak pernah hamil, niku njaluk meteng niku dikasih. Tapi lamanya tidak selama di dunia. Melahirkan yo cepet, tidak sesulit di dunia. Disusoni dia tidak selama di dunia. Dan nanti bocah ini gede terputih kula mboten enteng karena saya tidak ketemu dalilnya. Kula ya rawani karang-karang. Nah, maka ketika semua yang minta sudah dikasih, maka Allah bertanya, adakah yang masih kurang? Para penghuni surga menjawab, sudah, semuanya sudah komplit. Lalu kemudian Allah menambahkan kenikmatan mereka dengan mengajak mereka untuk keluar di satu tempat yang luas. Dan kemudian sebuah tabir yang sangat besar, tirai yang sangat besar dibuka, seret. Di balik tirai itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyata, dengan dohir yang nampak asli. Disitulah penghuni surga sepakat ini nikmat yang paling besar. Bukan sahnya dengan candai berarti kelambune luwih gede timbang Gusti Allah. Boten mesti umpami niki niki meja to terus jenengan niki kelambu cilik ngoten sak menten kula ndelik niku menurut jenengan kelambune kaliyan kula gede pundi ya tetep gede kula gitu. Jadi kelambu itu ada untuk menutupi pandangan kita yang terbatas, bukan untuk menutupi kebesaran Allah. Niku penting karena nanti ada orang yang menolak hadis ini karena dia melogika manusia. Berarti berarti makanya Imam Malik itu punya kalimat yang sangat indah dalam konteks memahami Allah, yaitu al-istiwa'u maklumun. Apapun terkait dengan Allah, kita udah paham itu kalimat itu maknanya apa. Wal kaifiyatu majhulun, tapi bagaimana teknisnya terkait Allah itu nggak ada orang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya tentang Allah itu sebuah kesalahan. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada hadis yang menyatakan Allah itu turun ke langit dunia seperti malam terakhir dan mencari melihat mana hamba yang meminta Allah akan beri, mana yang minta ampun Allah akan ampuni, maka tidak usah ditekokke meduke piye nganggo apa mboten usah. Lah aku medhok apa ya iso mboten usah. Pertanyaan-pertanyaan itu enggak pernah muncul di kalangan para sahabat, tabi dan para ulama yang soleh, enggak pernah muncul. Makanya zaman dulu ada seorang sahabat yang ini babnya tauhid asma wa sifat ini, yang nempelin budaknya. Jadi beliau ngitung budaknya ini perempuan, dikait ngangon pedusnya itu menurut dia cacahnya kurang. Nah, sulah ini tuane budaknya tempelin plak. Nyesel dia, kok tak tempelin yo. Terus konsul sama Nabi SAW. Ya Rasul, kula pun ngeten-ngeten ki budak kula. Pripun nek kula bebaske? Karena Nabi kusik kejebuk bebaske sik. Bocahe kok rene. Didatangkan. Begitu kemudian didatangkan, Nabi mengatakan dengan kalimat yang mana kalimat ini bisa dengan pakai untuk ngecek calon mantu. Napa kalimat yang pertama, aina Allah. Allah di mana, Mbak? Kata budak ini, gua fisama, dia di langit. Wis ora ndelaske langit sebelah ngendi lagi ngopo mboten, pokoke dia di langit, di
Nabi langsung ngomong ke tuannya, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan iki wong beriman. Langsung dua pertanyaan itu. Pramila mungkin ya gak ada apa lare setri ya sing ajeng lamar tekoki. Aina Allah. Enggak usah ditekoki Gustimu sapa atau Rohmu sapa niku jeneng sapane Allah. Tapi tekokane aina Allah. Allah ning ndi Mas? Teng pundi? Teng muteng kula wis mulya sik. Ngaji meneh ngoten. Nabi Muhammad itu sapa Mas? Jelasno secara singkat. Sinten iki? Ini pun Nabi wong Islam, kurang komplit. Nabi yang diutus di sini dakwahnya nama membawa kitab ini dakwahnya ini bapaknya namanya ini, ibunya namanya itu. Nah itu semua terangkum dalam pelajaran usul salasa, prinsip yang 3. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali ke sini, maka seorang anak yang baik, seorang anak yang berorientasi akhirat, dia selalu menjadikan sebab akhirat itu tujuan dari beramal. Jadi bukan karena dunia, bukan. Nah, ya dunia suntek akhirnya dunia wong liya itu jikuk juga. Nah, jikuke orang ngejak cari jadi cari ra ketut. Nah, Pak RT mriki gereja mboten. Mboten alhamdulillah aman. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri ke-12 berharap kemuliaan akhirat. Nah, mirip dengan yang di atas ini. Sebutkan pada Quran surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Tambahan ini kenapa? Pahala terbaik itu surga, tambahan ini ningali kepanggih Gusti Allah. Nah, ini pun jelas itu. Kemudian ciri yang ke-13, yakin bahwa kehidupan akhirat itu hakiki. Harus yakin. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Kamilo dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakumullahu alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah Rabbmu itu yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Artinya orang yang sebelum kita dulu, entah mbah kita, entah bukan mbah kita, itu pernah ada dan sekarang sudah enggak ada, dan mereka hari ini ada di persimpangan jalan. Apakah orang beruntung atau tidak tergantung pilihan hidup mereka waktu hidup. Nah sekarang giliran kita yang sekarang ada, yang nanti akan enggak ada, maka itu juga tergantung pilihan kita. Kalau kita milih menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya sudah, maka kita akan susah jalan kita ke sana. Makanya alhamdulillah selalu kita ucapkan ketika kita masih diberikan hati yang longgar untuk mendatangi masjid, hati yang longgar untuk bermajelis ilmu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ini perlu dengan syukuri. Karena pada akhirnya nanti kita nggak ada dan datanglah anak turun kita, mereka pun nanti harus ada pada pilihan menjadi orang beriman atau tidak. Makanya orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang ngerti kalau kehidupan hari ini itu nggak lama. Saya itu nggak lama. Makanya saya sering sampaikan, orang Jawa itu mengatakan orang yang umur 50-an itu senang-senangnya ketuaan, dimana dia tabiatnya harusnya kembali ke jalan Allah. Fafiru ilallah, buru-buru ke jalan Allah, larilah ke jalan Allah. Wasari ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kepada ampunan Allah. Itu untuk orang-orang yang umur 50, umur 60 ya harus banyak rem harus dipakemke. Sejatine saya tidak. Oh aku saiki wis ketemu 5 Mas, alhamdulillah berarti dikasih bonus banyak gitu. Tinggal dimaksimalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan terkait orang-orang yang umurnya panjang, bahwasanya sebaik-baik manusia itu yaitu mantula umruhu hasun amalu, ditambah umurnya, ditambah amalnya yang baik. Nanti ada di video niku daerah Tuban maupun di niku Mbah Kapok sepuh-sepuh niku melepak niku kayak gangsal terus kawan niku pedhep ijo isine bir. Padahal yo nganggo klambi kokoh nganggo
Jadi emang kita niku nek wong manten itu suguhane ben. Terus boten nganggo gelas siji-siji. Wah, parah. Jadi boten nganggo gelas siji-siji. Jadi dilombok sak botol. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus hati-hati. Jangan sampai fitnah itu justru datang ketika usia kita sudah 60 ke atas. Kalau sudah kayak gitu, wah susah nanti balik ini susah. Balik ini susah. Dan parah meleh saat durunge balik malah diparingi pikun. Wah, wis tambah susah meleh. Pikun niku akalnya diangkat. Berarti udah kayak orang gila. Maka hukumnya adalah bagaimana dia sebelum pikun. Nah sebelum pikun rata sholat, ya dia nggak punya amal baik, nol. Tapi kalau sebelum pikun dia ahli sholat, ahli zikir, ahli majelis ilmu, gitu kan, maka jalannya kakak. Sehingga sejak beliau pikun sampai meninggal itu nggak akan ada beban dosa walaupun dia nggak sholat atau sholat bulan Bali, sholat di bulan Bali ini kan nanti kayak gitu. Nah itu tidak apa-apa, tidak dosa. Kan jadi musibah kalau kemudian rasa tahu sholat ahli maksiat begitu sudah tua umur 67 malah pikun dengan tobat kapan gitu. Nah, pikun tak sholat nggak bisa, kewajibannya sudah dicabut, jadi hukum pahalanya sudah nggak berlaku buat yang bersangkutan ulangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat itu yang kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah seorang muslim orientasinya harus akhirat. Kemudian termasuk ketika kita memahami bahwasanya akhirat itu adalah kekekalan, maka kita diminta untuk berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar kami. Walamma belagha ilmina, dan jangan menjadi puncak harapan tujuan dari ilmu kami. Jangan sampai kami itu ngaji sekolah itu karep-karepnya mau golek dunya. Ada ya itu kan sekolah rampung-rampung. Bahkan nanti lulus doktor sesuk niku sesuke pensiun. Tapi ilmu dunya gitu kan. Nah, pengarep-arep mungkin begitu lulus pengen jadi dosen ben iso kerja meneh gitu kan. Musibah bener. Artinya ketika jenengan termasuk yang menuntut ilmu sampai tua bagus, tapi pastikan niatnya itu bukan sekedar untuk dunia, gitu loh. Jadi harus untuk akhirat. Apa itu? Monggo ilmu apa aja. Jenengan kuliah di usia tua, misal kuliah peternakan, apa boleh? Tapi niatnya adalah ilmunya mau aplikasikan. Ben wong sekampung kuwi duwe ternak dhewe-dhewe, mandiri kampungnya, tidak tergantung pada kampung lain atau bahkan negara lain. Indonesia biar mandiri, swasembada pangan. Nah ini pun niatnya alhamdulillah dengan belajar di usia tua bagus. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan belajar juga nggak harus di bangku kuliah ya. Makanya bapak saya itu kan nek kon nandur apa mawon kan pinter ya. Sampai ada yang kampus itu, Pak, menanam niki lagi nopo? Mungkin pulau penelitian, mungkin terus hasilnya pulau dari jurnal. Nah ini nek jenengan menang jurnalnya dari nopo? Yo pulau jadi profesor. Nek pulau statusnya nopo? Yo baik profesor ya. Ini kan benar itu sing kayak gitu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu enggak selalu di bangku kuliah. Artinya misalnya dengan ketemu sama orang-orang yang punya skill baik, bagus, dan dengan merasa bisa memanfaatkan, ya, aku diajari nanti itu. Makanya sebenarnya inovasi dalam apapun itu akan menghasilkan kebaikan. Kan dulu jagung niku sawit niku siji gitu, boleh niku. Terus begitu muncul dua, orang mulai dua. Iki sing dereng enten nek barangkali jenengan iso nliti ya to. Sawit niku bobol kabeh. Nek nganti iso jenengan dadi profesor jagung. Profesor ganti-ganti bakal tunduk sama jenengan. Makanya enggak harus sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ke-14, nah, kebalikannya dengan berharap kehidupan akhirat, maka ciri yang
14 yaitu selalu memandang dunia itu hanya sebagai barang titipan. Allah berfirman pada Quran surat At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, menjadi cobaan orang beriman. Makanya kalau isi pengawasan terjadi juragane bakso Alek, bosnya jenenge Pak Alek, dalamnya Pak Alek. Pak Alek enten kesih 50-an masih seger. Nah, itu saya jelaskan ayat ini bahwasanya kita itu dicoba di dunia itu buat nemu kekurangan. Nah, niku Pak Alek niku pojok adalah biaya. Niku dicoba sama Allah dengan apa? Kekayaan. Jadi cobaan orang niku benten-benten, enten yang dicoba duitnya kurang, kira-kira belum sabar orang. Nanti ada orang yang dicoba dengan duitnya berlebih, dia mau bertakwa apa enggak? Jadi kan yang ngerti wong sugih tapi ra bertakwa. Niku rumangsa bosen mangan daging napa mawon, niku golek daging sing aneh-aneh. Pengen mangan daging beruang lah. Ten Cina niku sampai sing jenenge macan niku diternak kaya ternak wedhus. Tujuannya napa? Nggih dipangan. Mengke enten sop kuku macan, enten sop siu macan, ngoten niku. Itu orang gawean. Berarti macane itu lemu kaya napa niku kaya babi niku buder-buder. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang kemudian dia dicoba dengan dunia yang justru dunia itu dalam kondisi berlebihan. Makanya panjenengan nggih ulama mungkin kepengin dadi wong sugih ya ta Pak, ya ta Bu. Tapi kok ora sugih-sugih, niku saya memahami atau meyakini ada hikmah di balik itu apa? Allah lebih senang melihat jenengan dalam kondisi seperti ini, dengan kondisi finansial yang biasa-biasa aja, tapi sergap ibadah, sergap majelis ilmu. Oten, jangan ngerti-ngerti wong siji dikek 2 miliar. Sesuk pengajian lah paling isine ngomong loro. Sing ra kumanan 2 miliar. Apa nek sing iki sing tugas iki. Makanya dikutopi dengan penggali. Nggih. Lah berarti aku rasa dalu sugih mangke pun mboten napa. Barangkali nanti yang minta bapaknya tapi yang dapat anak cucunya kita tidak tahu. Makanya dalam surat Al-Kahfi ini dulu itu ada seorang anak yatim yang dia punya tinggalan mas-masan harta benda milik bapaknya yang disimpan di bawah galian rumah sama bapaknya. Tujuannya mau nek gede ben dibongkar iso tinggo modal itu. Delalah rumahnya meh rubuh, lewatlah lewatlah Nabi Musa sama Nabi Khidir, diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki bangunannya. Padahal warga di kampung situ dimintai makan sama minum oleh 2 orang Nabi ini, sak kampung kompak dari wong pelit. Ternyata salah satu warganya marini kuau. Terus sama Allah kan ngedeke bangunannya supaya harta bendanya ini tidak ditepuk orang lain, nunggu bocah gede nanti biar dia sendiri yang makan. Nabi Musa awalnya nggak mau, ngapain harus tak bangunkan? Wong sak kampung pelit kabeh selingo wewe ra dikeki. Iki kok malah dikongkon ngedeke bangunane warga situ. Jadi saking pelite warga situ, omahe anak yatim sing rubuh iki ora digagas sama warga situ. Tapi apa kata Allah? Wa kana abuhuma sholihan. Bahwasanya bapak dari anak ini itu orang soleh, sehingga kesolehan bapak itu menghasilkan kebaikan buat anak. Ibnu Katsir menjelaskan bapaknya itu bukan bapaknya langsung, bapak terus kakek, buyut, canggah, wareng gitu, sampai 7 ke atas. Jadi 7 generasi sebelumnya itu yang soleh itu. Jadi ngisor-ngisore ya ora patek soleh, yang paling soleh sing 7 itu. Makanya Bapak dirahmati Allah, jenengan hari ini jadi orang soleh, gitu. Jenengan hari ini rajin berdoa, rajin meminta. Ya alhamdulillah itu dikabulkan buat jenengan, alhamdulillah. Nek boten dikabulkan putra jenengan ya alhamdulillah. Nek boten ten putu jenengan ya alhamdulillah. Nek tesih boten ten buyute jenengan ya alhamdulillah. Nek perlu ngeten deg-deg siwur niku ya alhamdulillah. Lah aku ya ora nemoni masa ora menang boten menapa alhamdulillah wae pokoke. Makanya Bapak Ibu dirahmati dalam Islam, kesolehan kita itu gak akan ada ruginya, apakah kepada kita, keluarga kita,
anak kita, cucu kita sampai ke keturunan yang entah yang keberapa, gak akan ada ruginya. Pramila nanti dalam nabi-nabi Bani Israel itu Nabi Yakub punya putra Ishak, kemudian punya putra Ismail. Dari Ismail itu turun, ini nggak ada nabi. Terus muncul yang paling bawah itu Nabi Muhammad. Adapun dari Ishak sampai ke Nabi Isa itu ada kalau nggak salah 13 nabi. Dan makanya kalau dipikir-pikir jane lho ya, wong Bani Israel itu sing sakniki niku Palestina niku jane kan mbah-mbahe nabi-nabi kabeh. Tapi dadine kaya ngono gitu. Adapun orang Arab gitu kan, dari Ismail ke Nabi Muhammad itu enggak ada nabi. Bahkan mulai muncul kejahiliahan Arab itu di situ. Tapi muncul orang terbaik di kalangan mereka. Makanya pramila panjenengan yang kemudian tidak berasal dari keluarga-keluarga yang ningrat, dari keluarga-keluarga alim, keluarga-keluarga kiai, boten usah berkecil hati, santai mawon. Dengan mulai dari dengan tidak usah kemudian dengan wah ini kan keluarga orang biasa, pengabangan, boten. Dengan kesal ngaji nanti diteruskan itu jadi tambah baik. Pun aja loh derek, kira-kira jam 5 menit. Makanya kemarin pulang itu melampahkan selamat reaksi kali anak pulau dan masih isi pengelur toh ajudan masjid dan selamat reaksi belakangnya McDonald itu enten balai dakwah Muhammadiyah ya gedungnya itu adalah dhuwur enten tulisannya balai Muhammadiyah masjid balai dakwah Muhammadiyah menurut kalau saja kali anak pulau kayak datung kayak bujung lo penginan berarti kalau Mbah Kakung itu datuk. Yang kalau biasanya film datuk mandi kalau itu film Minang itu. Nah, datuk itu biasa zaman murid kayak ini ngaji dulu. Kalian melaku aja niku. Terus mbahmu berarti bapak lo. Itu zaman nom ketua pemuda Muhammadiyah. Zaman nom ketua itu ternyata nama persatuan mbah-mbah Muhammadiyah. Terus mbokmu kuwi dosen ning Universitas Muhammadiyah. Terus adike datukmu, adik pertua kula teng Lampung. Itu sampai hari ini masih hidup, saya bilang itu. Niku sesepuhnya Muhammadiyah Lampung. Dadi kowe kuwi duwe mbah-mbah sing ora biasa. Makanya nek kamu dadi anak sing biasa-biasa, rugi. Saya bilang gitu kan, aku dadine apa? Saya enggak tahu. Tapi Pak, tadi loh, Bani Israel dari sejak Nabi Ishak sampai ke bawah itu nabi-nabi banyak. Tapi hasilnya apa itu? Jadi itu juga nggak jaminan. Itu cuma metode saya menyampaikan agar dia teringat. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama Zulaikha, wong lanang ganteng digoda wong wedok ayu. Nah, ini pasti padha gelem iki. Kok ngerti Mas? Ayat mengatakan idhamat wa hamma biha. Sing wedok gelem sing lanang yo mau. Laula arra burhan rabbi, kalau bukan karena melihat burhan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana petunjuknya itu dinampakkan wajah bapaknya yaitu Nabi Yakub yang sholih, yang tidak pernah berbuat maksiat, maka begitu dinampakkan, maka si Yusuf alaihissalam langsung menolak itu wong wedok ayu. Nah, kenapa kok ayu karo ganteng? Ya soalnya nek lanang ganteng wedoke elek, lanange yo moh. Wedoke elek lanange, wedoke ayu lanange elek ya, wedoke yo moh. Makane niki sama-sama ganteng dan cantik. Maka begitu dua-duanya mau, nah Yusuf dikasih hidayah oleh Allah dinampakkan bapaknya. Makanya pentingnya menjadi bapak yang baik, bapak yang sholih, perbaiki diri, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan punya efek kepada putra jenengan di samping diluruskan, didakwahi, diajari, dikandani. Nek perlu tadi wayah sholat itu ditangeki. Jadi jangan sampai menyerah kalah sama putrane dengan alasan keselah segala macam, ampun. Mungkin kata-kata indah dan tadi ada orang nulis ini, jangan menikah dengan laki-laki yang tidak sholat. Kalau Tuhannya saja tidak diperhatikan, apalagi kamu. Dan ibu nek wong lanang karo wong wedok, niki nek bapak karo anak atau orang tua sama anak nggih sami.
jangan sampai putra jenengan nggak sholat. Karena kalau Tuhannya aja tidak dipedulikan, nopo meneh wong tuane. Ngoten. Nah, pramila jenengan niku wau penggalih saestu-estu nggih pripun carane selain nggih jenengan memperbaiki diri, kita juga saya juga, maka anak-anak itu juga harus kita luruskan. Nah, kalau sudah seperti itu kita tambah dengan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan sehingga solehlah si bapak dan si anak ini, orang tuanya, ibunya juga tentunya. Bila mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masih berlanjut dengan tema yang sama